Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3, Prodi Manajemen, ingin membuat sebuah video presentasi mengenai anggaran produksi PT Gria Furnitur, di mana video ini kami buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah budgeting dengan desain pengampu Ibu Alfianti Safiria Ayudita, Sarjana Ekonomi, Magister Akuntansi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu anggota kami, yaitu yang pertama saya, Ijan Fakih Azhari dengan NIM 2003102118. Dengan rekan saya, perkenalkan saya Monika Diah Purwaningsih dengan NIM 2003102126. Perkenalkan, nama saya Nasrul Pranata dengan NIM 2003102134. Perkenalkan, saya Putri Abdiningsih dengan NIM 2003102141. Oke, sebelum memasuki video inti, izinkan saya menyampaikan profil perusahaan dari kelompok kami, yaitu kami mengambil nama yaitu PT Gria Furnitur yang berdiri pada tanggal 30 April 2003 yang beralamatkan di Jalan Kampung Mahmud RT 2 RW 4 Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung, kode pos 40218. Jenis perusahaan kami yaitu perseorangan dengan jumlah karyawan 1.200 orang. Produk yang kami hasilkan yaitu sofa, lemari kaca, meja, dan lain-lain. Untuk lebih lanjutnya, kalian bisa email di email kami yaitu griafurnitur@gmail.com. Sedikit riwayat perusahaan kami yaitu Jaya Utama Mebel merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan furnitur yang dibentuk pada tanggal 30 April 2003. PT Gria Furniture memiliki visi dan misi. Visi, dengan berlandaskan iman dan takwa, PT Gria Furniture menjadi salah satu perusahaan yang paling maju, produktif, dan berkompetitif di Indonesia. Dengan 4 misi. Yang pertama, menciptakan tenaga kerja yang ahli dan kompeten. Yang kedua, memuaskan konsumen. Kemudian yang ketiga, menjadi perusahaan yang terdepan di bidangnya. Yang keempat, memperluas lapangan kerja untuk kemakmuran masyarakat sekitar tempat produksi. Di sini saya Nasrul Pranata sebagai Kepala Produksi di PT Gria Furnitur. Tugas saya sebagai Kepala Produksi yaitu bertanggung jawab dan mengawasi pelaksanaan proses produksi, mulai dari bahan baku awal sampai menjadi barang jadi. Kemudian juga menjaga dan mengawasi agar mutu bahan baku dalam proses dan mutu barang jadi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan. Kemudian saya juga terlibat dalam koordinasi, perencanaan, dan juga kontrol produksi, serta bertanggung jawab terhadap proses dan barang di dalamnya, sehingga proses produksi bisa dilakukan secara efisien, dengan jumlah yang akurat, sesuai dengan anggaran biaya, dan juga kualitas yang sesuai standar. Kemudian, selanjutnya yaitu mengawasi proses produksi, menyusun jadwal produksi, memastikan anggaran biaya produksi yang efektif, kemudian memutuskan sumber apa yang diperlukan, menyusun skala waktu untuk pekerjaan, dan juga memperkirakan biaya dan menetapkan standar kualitas. Saya, Ijan Fakih Azhari, saya di sini sebagai staf produksi yang bertugas mengelola dan bertanggung jawab atas perencanaan produksi. Saya Putri Abdiningsih sebagai staf pemasaran. Tugas saya bagian yang memperkenalkan perusahaan ini kepada masyarakat serta menjalin hubungan baik dengan pelanggan dan masyarakat untuk menjembatani antara perusahaan dengan lingkungan eksternal.
Saya Monika Dia Purwaningsih. Saya di sini sebagai bendahara perusahaan. Tugas saya membantu membuat perencanaan anggaran produksi berdasarkan kebutuhan dan alokasi dana yang ditetapkan. Jenis usaha yang dikelola. PT Gria Furnitur sendiri bergerak di bidang furnitur, yaitu pembuatan sofa dan lemari kaca. Kami memiliki usaha di bidang furnitur karena usaha ini disesuaikan dengan kebutuhan dan dengan skill yang kami miliki, serta faktor pendukung yang memadai untuk mengembangkan usaha ini. Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang mebel, PT Gria Furnitur selalu memberikan produk-produk yang dapat memberikan harapan kepada konsumen. Pengembangan usaha yang dilakukan dengan cara melakukan aneka produk merupakan bentuk kreativitas kami dengan tujuan untuk memberikan masukan atau ide kepada masyarakat, baik pihak instansi maupun rumah tangga yang membutuhkan barang-barang mebel sesuai dengan kebutuhan. Berikut contoh produk sofa dan lemari kaca yang diproduksi oleh perusahaan kami. Dan di sini saya akan membahas anggaran produksi PT Gria Furnitur. Proses ini merupakan bagian penting dari anggaran karena menjadi dasar bagi keputusan manajemen tentang pemasaran dan keputusan-keputusan tersebut menjadi dasar rencana penjualan yang komprehensif. Setelah perusahaan selesai menyusun sasaran strategik, maka langkah berikutnya adalah menentukan target atau sasaran. Penjualan produk dan jasa, penetapan harga produk dan jasa yang realistis dan target volume penjualan. Banyak perusahaan yang secara sederhana lebih memilih memperhitungkan peramalan volume unit penjualan dibanding memahami permintaan konsumen. Peralaman atau forecast ini kemudian dirumuskan dalam volume penjualan yang dianggarkan yang kemudian berguna untuk menetapkan besarnya penghasilan dari penjualan yang dianggarkan. Tujuan perencanaan penjualan dari perusahaan ini yang pertama untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa yang akan datang. Yang kedua, memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan. Yang ketiga, memberikan informasi penting bagi pembentukan elemen lain dari rencana laba yang komprehensif. Yang keempat, memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Yang terakhir, dasar penugasan bagi personalia yang bertanggung jawab atas rencana penjualan. Di sini PT Gria Furnitur menganggarkan beberapa produknya, yaitu sofa mini dan lemari kaca. Kedua produk tersebut dijual di dua daerah pemasaran, yaitu Jakarta dan Bandung. Perusahaan menyusun budget untuk tahun 2023 agar dapat dikontrol produksinya. Data penjualan yang tersedia adalah sebagai berikut yang sudah tertera pada tabel. Pada bulan Januari di Jakarta, produk sofa mini ada 2.600 di Jakarta, di Bandung 20.800 unit. Untuk produk lemari kaca di Jakarta 28.800 unit. Untuk produk lemari kaca di Bandung 20.800 unit. Dan ini sudah tertera hingga triwulan keempat, yang jumlah totalnya produk sofa mini di Jakarta 393.000 unit, di Bandung 365.600 unit. Untuk produk lemari kaca di Jakarta 434.400 unit, untuk di Bandung 393.200 unit. Data persediaan.
Persediaan produk sofa mini dan produk lemari kaca pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat masing-masing 49.600 unit dan 38.800 unit. Sedangkan persediaan produk sofa mini dan lemari kaca pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat masing-masing 58.400 unit dan 50.800 unit. Untuk harga jual masing-masing produk di dua daerah pemasaran, yaitu untuk sofa mini dengan harga Rp2.500.000 per unitnya, dan untuk lemari kaca sebesar Rp1.500.000 per unit. Tingkat produksi tahun 2023 adalah sebagai berikut. Rencana penjualan produk sofa mini menghasilkan yaitu 758.600 unit, dan produk lemari kaca sebesar 827.600 unit. Ditambah dengan persediaan akhir yaitu 58.400 unit untuk produk sofa mini dan 50.800 unit untuk produk lemari kaca. Jumlah barang tersedia yaitu sebesar 817.000 unit untuk produk sofa mini dan 878.400 unit untuk produk lemari kaca. Dikurangi persediaan awal yaitu untuk produk sofa mini 49.600 unit dan produk lemari kaca yaitu sebesar 38.800 unit. Sehingga menghasilkan rencana produksi yaitu untuk produk sofa mini sebesar 767.400 unit dan produk lemari kaca sebesar 839.600 unit. Baik, untuk divisi produksi sendiri itu terdiri dari beberapa subdivisi. Kami di sini dari subdivisi perencanaan dan pengendalian yang berperan sebagai mengidentifikasi kebutuhan pasar seperti yang sudah disebutkan di awal, yaitu di data penjualan. Kemudian kita juga menjadwalkan produksi sampai dengan monitoring. Nah, di sini kami memakai stabilitas produksi dan menggunakan metode material requirement planning. Dalam anggaran produksi itu sendiri terdapat 3 metode, yaitu flexible control system, material requirement planning, dan just in time. Nah, kenapa kami memakai material requirement planning? Karena ini adalah suatu teknik yang digunakan untuk perencanaan dan pengendalian item barang yang tergantung atau dependen pada item di tingkat atau level yang lebih tinggi. Bisa dilihat di PPT, di sini ada budget produksi untuk masing-masing produk, yaitu produk sofa mini dan lemari kacanya. Di sini angka-angka ini didapat dari data penjualan dan data persediaan yang sudah ada. Kemudian kita mencari berapa sih per bulannya itu, triwulannya berapa, ini berdasarkan ini. Bisa dilihat di PPT. Next. Nah, baik, setelah kita sudah menghitung berdasarkan data penjualan dan data persediaan, kita langsung masukkan ke tabel. Saya ambil contoh di sini penjualan pada bulan Januari sebesar 47.000 unit itu didapat dari jumlah unit dari Jakarta dan Bandung, dua daerah itu produknya ditambah gitu. Jadi di data penjualan itu 26.200 ditambah dengan 20.800, yaitu menghasilkan 47.000 unit. Kemudian setelah di data dan dimasukkan ke tabel, nah ini sudah mulai terbentuk anggaran produksinya. Dan untuk anggaran produksi finalnya nanti bisa dijelaskan oleh kepala produksinya. Terima kasih. Di sini saya selaku kepala produksi di PT Gria Furnitur, setelah melalui perhitungan di atas dan juga telah melaksanakan langkah-langkah penyusunan anggaran produksi seperti penentuan periode waktu dan dasar penyusunan anggaran produksi, kemudian menentukan jumlah satuan fisik barang yang harus diproduksi, kemudian menentukan waktu pembuatan barang, kemudian penentuan lokasi pembuatan barang, dan penentuan urutan-urutan proses produksi. Selain itu, kami juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran, seperti kapasitas pabrik dan peralatan pabrik yang tersedia, termasuk teknologi yang digunakan. Kemudian juga memperhatikan tenaga buruh, termasuk rekrutmen juga, pelatihan, penempatan,
pengarahan dan juga pemutusan hubungan kerja. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran final. Pada bulan Januari untuk penjualannya sendiri sebesar 55.600 unit. Dan bisa dilihat pada di tabel untuk data penjualan sampai dengan triwulan keempat sebesar 224.400 unit dengan total penjualan pada anggaran PT Gria Furnitur sebesar 827.600 unit. Kemudian untuk persediaan akhir di bulan Januari sebesar 39.800 unit, kemudian sampai dengan triwulan keempat sebesar 50.800 unit, dan total persediaan akhir sebesar 50.800 unit. Kemudian jumlah barang yang tersedia pada bulan Januari sebesar 95.400 unit, kemudian sampai dengan triwulan keempat sebesar 273.200 unit, dengan total barang yang tersedia sebesar 878.400 unit. Kemudian untuk persediaan barang awal pada bulan Januari sebesar 38.800 unit, kemudian sampai dengan triwulan keempat sebesar 47.800 unit, dengan total persediaan barang awal sebesar 38.800 unit. Kemudian untuk rencana produksi sendiri, PT Gria Furnitur menganggarkan produksi sebesar 56.600 unit pada bulan Januari, kemudian bulan Februari sebesar 64.400 unit, kemudian pada bulan Maret sebesar 72.200 unit, triwulan 2 sebesar 206.200 unit, pada triwulan ketiga sebesar 213.000 unit, kemudian pada triwulan keempat sebesar 225.400 unit. Dengan total rencana produksi PT Gria Furnitur pada tahun 2023 sebesar 839.600 unit. Demikian anggaran yang dapat saya sampaikan. Nah, untuk kesimpulan yang kami dapat yaitu anggaran adalah rencana keuangan untuk periode tertentu, baik bulanan, triwulanan, atau tahunan. Anggaran produksi atau production budget adalah rencana atau perkiraan jumlah produk yang dibutuhkan untuk produksi oleh organisasi selama suatu periode. Anggaran produksi sangat berguna untuk koordinasi kerja, pedoman kerja, dan juga pengendalian kerja produksi. Seluruh level manajer di tim produksi harus bisa bekerja berdasarkan dengan anggaran produksi. Jadi secara umum fungsi anggaran produksi ini adalah sebagai pedoman kerja, pengkoordinasian pekerjaan, dan juga pengawasan pekerjaan. Dasar pembuatan anggaran produksi adalah anggaran penjualan. Dalam praktiknya sering kali terdapat kebijaksanaan tertentu yang diterapkan untuk menyusun anggaran produksi ini. Dalam kebijaksanaan atau metode ini, pada setiap periodenya diasumsikan konstan atau stabil. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.